Kami menundukkan kepala kami, dan dengan kerana hati Tuhan, hati kami telah siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan yang beracara di tempat ini Bapa, Tuhan hadir bersama kami Tuhan. Berikan kami hikmah Bapa, sehingga kami bisa mengerti apapun yang kami akan baca Bapa, dan kami bisa merenungkan firman-Mu yang akan Tuhan sampaikan kepada kami di sore hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji syukur kita bisa mengawali ibadah kita dengan puji-pujian dan penyembahan, juga kesaksian yang begitu luar biasa dari semester 7, semester 5, semester 3, dan semester 2. Semester 1. Dan tidak kalah juga dari Sesti dan Opung yang begitu semangatnya, padahal tadi Opung udah kasih kode, tapi diulang-ulang terus sama Sesti. Itulah bukti bagaimana kita semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman pada sore hari ini, jika saya memperkenalkan diri secara singkat, nama saya David Besar Christian Waru. Saya berasal dari Nias. Saya berumur 20 tahun, prodi Pendidikan Agama Kristen semester 7. Lanjut. Nah, di ibadah kita pada sore hari ini, kita akan firman Tuhan akan berbicara tentang akhir zaman. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mendapat naskah ini dari bidang kerohanian, dari bidang kemahasiswaan, dan persiapan yang tidak mudah berbicara tentang akhir zaman. Karena akhir zaman itu bagaimana? Tidak ada yang tahu, bahkan tidak ada satu ulasan yang menyimpulkan akhir zaman itu seperti apa. Saya teringat tentang berbicara tentang akhir zaman ini, saya teringat tentang satu film di tahun 2012. Film 2012. Siapa yang pernah menonton film ini? Boleh angkat tangannya. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan trailer dari film ini secara singkat? Kejadiannya seperti apa? Boleh berdiri. Mahasiswa ya, bukan stigma. Boleh salah satu? Tadi siapa yang belum mengangkat tangan tadi sudah menonton? Syukur. Ayo dong. Sampaikan. Trailer film ini bagaimana? Kejadiannya apa nih? Padahal udah dikasih gambaran. Ayo. Nah, film ini mengisahkan tentang bumi ini akan hancur. Bumi dilanda oleh tsunami dan gempa bumi. Tentu manusia yang ada di dalamnya mati, tidak ada yang tersisa. Ya. Sepanjang film ini dari awal sampai akhir mengisahkan bagaimana detik-detik bumi itu hancur, Bapak Ibu. Nah, dari film ini disimpulkan bahwa itu hanya gambaran kecil bagaimana zaman itu akan berakhir. Itu hanya gambaran kecil Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Itu hanya gambaran kecil bagaimana nantinya dunia ini, seluruh isi tata surya ini akan berakhir. Ya. Ada artikel berkata bahwa dunia ini hanya seukuran sebutir debu. Dunia yang kita lihat yang sangat besar dan sangat lebar ini ternyata hanya seukuran debu, sebutir debu. Coba bayangkan kalau bumi ini yang kita tempati ini sudah sangat luas dan besar, bagaimana dengan kita? Berarti kita adalah debu di dalam debu. Ya, kita adalah debu di dalam debu. Seberapa kecil kita di mata Tuhan? Jika Tuhan hanya menyentuh saja secara pelan atau menggeser saja secara pelan, bumi ini akan hancur. Karena tadi dikatakan bahwa hanya sebutir debu, apalagi dengan kita, debu di dalam debu. Kemudian sekitar 2-3 tahun yang lalu ketika negara kita melanda wabah penyakit yaitu COVID-19 ya. Di sini ada yang pernah jadi pasien COVID-19? Ada ya? Ada. Beberapa orang
Opung juga termasuk. Beberapa orang menafsirkan bahwa COVID-19 ini adalah akhir dari zaman. Beberapa menafsirkan bahwa bumi ini akan berakhir dari tanda-tandanya penyakit ini ketika melanda negara kita. Dan itu bukan berarti tidak mungkin kalau bumi akan berakhir. Karena seperti yang saya katakan bahwa tidak ada satu ulasan yang bisa menyimpulkan semua yang terjadi. Nah, berbicara tentang akhir zaman ini ada di dalam surat Paulus kepada Timotius. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita perlu mengetahui latar belakang dari surat Paulus ini. Surat Timotius ini ditulis oleh Paulus kepada anaknya Timotius. Ya, isi dari Timotius 1 dan 2 ini adalah nasihat-nasihat Paulus kepada Timotius dalam dunia pelayanannya. Karena kenapa? Akan banyak hal-hal yang akan dihadapi oleh Timotius dalam pelayanan. Akan ada tantangan-tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi oleh Timotius sendiri. Sehingga Paulus menulis surat ini kepada Timotius supaya Timotius kuat dalam pelayanannya. Karena kenapa Bapak Ibu? Timotius ini akan menghadapi pengajar-pengajar sesat. Pengajar sesat yang datang dari luar dan juga pengajar-pengajar sesat yang datang dalam kalangan mereka sendiri. Itu sangat susah bagi Timotius. Sehinggalah muncullah surat Timotius ini yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius supaya Timotius tetap berhati-hati dan berwaspada dalam pelayanannya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara responsif. Saya akan membacakan perikop dan ayat pertama. Bapak Ibu saudara-saudari membaca ayat yang kedua. Sekali lagi 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. Saya mengawalinya dari perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan menolak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyuruh ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Haleluya. Dalam pasal yang ketiga ini, ayat 1 sampai 9 ini tentang nasihat Paulus kepada Timotius yang lebih menyoroti karakter manusia yang bobrok. Nah, di sini dari bacaan kita pada sore hari ini saya mengambil garis benang merahnya di sini bahwa spiritual yang semu. Dan nanti beberapa yang akan kita ambil dari bacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Spiritual yang semu. Apa itu spiritual yang semu? Semu itu adalah berbicara tentang sesuatu yang sungguh-sungguh, yang padahal tidak
Sungguh-sungguh. Spiritual berbicara tentang kerohanian. Jadi ini adalah bagaimana kerohanian manusia yang fake. Artinya bahwa berpenampilan rohani, tetapi di dalamnya belum tentu rohani. Itu adalah kesukaran yang akan datang di akhir zaman, kata Paulus kepada Timotius. Itu tanda-tanda akhir zaman yang dikatakan Paulus kepada Timotius pada saat itu. Ya, sesuatu yang nampak sungguh-sungguh sebenarnya tidak sungguh-sungguh. Saya kira percaya bahwa tidak ada di tempat ini yang datang beribadah nampak sungguh-sungguh, sebenarnya tidak sungguh-sungguh. Kita semua yakin dan percaya bahwa yang datang di tempat ini semuanya beribadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Haleluya. Di dalam dunia teologi ada berkata bahwa akhir zaman dan zaman akhir sama-sama berakhir. Akhir zaman dan zaman akhir. Namun keduanya memiliki definisi yang berbeda. Perbedaannya adalah jika ia akhir zaman, itu berbicara tentang akhir dari semua siklus sistem dan semua tata surya yang ada di dunia ini, baik bumi, matahari, dan planet lainnya akan berakhir. Berakhir baik itu hancur atau bagaimana, yang penting itu berakhir. Kalau dia berbicara tentang zaman akhir adalah zaman sekarang yang sedang kita tempuh. Mengapa disebut zaman akhir? Karena kita akan mengakhiri zaman ini. Zaman yang kita tempuh ini akan berakhir. Ya. Zaman manusia akan bertobat dan memperoleh keselamatan. Ingat Bapak Ibu, tidak ada keselamatan, tidak ada zaman yang akan kita dapatkan lagi setelah zaman ini. Tidak ada zaman berikutnya yang akan kita dapati. Ya. Jadi ini adalah zaman kita mempunyai kesempatan untuk bertobat dan memperoleh keselamatan. Ya. Jangan kita berpikir bahwa sudahlah, saya bertobatnya nanti di zaman berikutnya. Tidak akan ada zaman akhir. Tidak akan ada zaman berikutnya, maksud saya. Ya. Bertobatlah. Nah, hal menarik dari firman Tuhan ini, Paulus menulis kesukaran datang bukan karena kelaparan, bukan karena fenomena alam, bukan karena krisis global, bukan karena gempa, bukan karena tsunami. Tetapi kesukaran yang akan datang berasal dari internal sendiri. Internal, berasal dari manusia itu sendiri, yaitu karakter manusia yang bobrok. Itu hal yang menarik dari firman Tuhan ini. Karakter manusia yang buruk, ya, itu yang menyebabkan zaman itu akan berakhir. Kalau kita bandingkan dengan Injil-Injil yang lain, Bapak Ibu, kalau akhir zaman itu akan ada hujan es, akan ada hujan api, belerang, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Kalau di Injil-Injil lain, tetapi di Timotius ini dia mengatakan bahwa kesukaran itu datang dari manusia itu sendiri, yaitu dari karakter manusia. Ya. Kemudian mari kita baca ayat yang kedua, salah satu boleh membacanya. Ayat yang kedua. Tolong berdiri. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Amin. Terima kasih. Nah, manusia mencintai dirinya sendiri. Sebenarnya frase ini tidak ada yang salah. Ya, manusia mencintai dirinya sendiri tidak ada yang salah. Bahkan di dunia sekuler, bidang psikologi lebih mengajar atau mengajak orang-orang itu supaya mencintai diri mereka sendiri, supaya mencintai diri. Ya, ya. Para psikiater, para psikologi, para konselor berusaha untuk menyembuhkan pasiennya supaya bisa menerima dan mencintai dirinya sendiri. Mungkin karena tertolak dalam keluarga, tidak ada kasih, tidak mendapatkan kasih, ataupun
lagi dalam masa kepahitan, sehingga dia datang ke psikiater. Supaya apa? Supaya dia bisa menerima dirinya, sehingga dia tidak merasa insecure dan mencintai dirinya. Nah, tetapi berbeda dalam ayat ini. Ya, berbeda dalam ayat ini. Mencintai diri sendiri dalam ayat ini bukan seperti di dalam dunia psikologi. Ya. Mencintai diri sendiri ini dalam ayat ini bukan tentang cinta agape, bukan tentang cinta storge, dan bukan tentang cinta eros. Tetapi apa? Tetapi philatos. Ini adalah cinta philatos. Cinta filia. Filia itu adalah kasih punya, ya? Kasih supaya, maksud saya. Kasih supaya. Artinya bahwa kasih yang saling feedback. Saya mengasihi Juni dan Juni juga mengasihi saya. Itu disebut sebagai kasih cinta filia. Tetapi dikatakan di sini autos. Jadi ditekankan di sini adalah bukan hanya cinta supaya. Kalau dia cinta filia, dia bersifat supaya kamu mengasihi aku, maka aku mengasihi kamu. Supaya aku menolong kamu, supaya kamu menolong aku, maka aku menolong kamu. Supaya kamu menghargai aku, maka aku akan menghargai kamu. Tetapi di sini filia autos, dia lebih mencintai diri sendiri ini dalam arti adalah mementingkan diri sendiri. Egois. Semua cinta terpusat padanya. Itu keinginannya. Mementingkan diri sendiri, egois, Bapak Ibu. Ya. Philatos, filia dan autos. Ya. Baru dia mengasihi jika orang-orang mengasihi dia. Dia baru menghargai kalau orang dulu menghargai dia. Itu yang dinamakan dengan philatos. Ya Bapak Ibu. Contohnya adalah kejadian 2 tahun yang lalu, bansos COVID dari pemerintah. Bansos yang sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat yang benar-benar mengalami dampak COVID pada saat itu dipotong oleh oknum tertentu. Dikorupsi. Yang seharusnya masyarakat itu mendapatkan 250, tetapi dipotong menjadi 225. Bayangkan Bapak Ibu, dari semua masyarakat itu dipotonglah harga nominal itu menjadi 225. Kayalah dia. Ya. Itu artinya mencintai uang. Dia mencintai uang, yang padahal uang itu sudah ditetapkan bukan miliknya, tetapi untuk masyarakat. Tetapi dia mencintai uang itu, dia mementingkan dirinya sendiri. Ya. Padahal dia sebenarnya tidak mengalami krisis. Ya. Masyarakat banyak yang mengalami dampak COVID pada saat itu. Pasti kita semua tahu bagaimana keadaan pada saat itu. Jadi oknum ini mencintai uang. Nah, firman mementingkan diri sendiri dan mencintai, menjadi hamba Tuhan ini bukan hanya sekedar teori, saudaraku yang terkasih. Bukan hanya teori semata. Tetapi Paulus melihat ini akan terjadi di akhir zaman. Sebenarnya sudah terjadi, tetapi yang lebih besarnya nanti akan ada di akhir zaman. Sebenarnya sudah ada permulaannya, ya. Jadi Paulus melihat bahwa ini akan terjadi di akhir zaman nanti, sehingga dia menasihatkan Timotius. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini sudah dimulai. Kesukaran itu sudah dimulai dan akan terjadi nanti oleh karena karakter manusia yang bobrok, ya, mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mari kita lanjutkan membaca ayat 3 dan 4.
saya minta tolong ada satu orang membacakan ayat yang ketiga dan satu orang membacakan ayat yang keempat. Silakan berdiri. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Terima kasih. Lanjut ayat yang keempat. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlatap tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terima kasih Desi. Kasih ini adalah ajaran yang paling mendasar dalam dunia kekristenan. Ya. Yang paling mendasar, menjadi fondasi setiap orang Kristen. Bahkan Kristus sendiri memberikan dirinya untuk disalib, karena itu adalah sebuah bentuk kasihnya kepada semua orang yang percaya kepadanya, sehingga dia mengorbankan dirinya untuk disalib pada saat itu. Nah, ini bukan hanya sekedar teori semata juga, Bapak Ibu. Yesus sendiri telah membuktikan kasihnya yang begitu besar, ya. Supaya kasih itu bukan hanya sekedar diungkapkan saja, bukan hanya sekedar menjadi nasihat saja, tetapi menjadi kenyataan, dilakukan dan dipraktikkan, ya. Dari kisah Yesus itu, kasihnya yang begitu besar itu, kita harus meneladani apa itu kasih, kita harus mempraktikkan apa itu kasih, ya. Bukan hanya teori semata, Bapak Ibu, bukan, tetapi hal yang perlu kita teladani, hal yang perlu kita lakukan. Nah, supaya apa? Supaya roh kita itu, rohani kita itu tumbuh, ya. Supaya kasih itu ada di dalam kita, kasih kita menyala-nyala, dan kecintaan kita kepada Tuhan semakin menyala-nyala. Itu sebenarnya pentingnya kasih dalam kehidupan kita dan dunia kekristenan, ya. Karena kasih itu adalah fondasi. Jika Bapak Ibu dan teman-teman semua belum mengerti apa itu kasih, atau tidak mau melakukan kasih, ataupun sudah tahu itu kasih tapi tidak mau melakukan itu kasih, perlu kita ketahui bahwa kasih itu sebenarnya adalah yang akan menentukan kemana arah kehidupan kita. Betul, kasih itu adalah fondasi. Saudara-saudari yang terkasih, jika Tuhan tidak mengasihi Petrus, jika Tuhan tidak mengasihi Petrus, mungkin seumur hidupnya dia akan menjadi penjala ikan. Jika Yunus tidak dikasihi oleh Tuhan, mungkin bukannya hanya 1, 2, 3 hari dari dalam perut ikan, tetapi sampai dia mati pun akan ada di dalam perut ikan. Kalau Tuhan tidak mengasihi Zakheus, mungkin selamanya dia akan menjadi pemungut cukai, menjadi koruptor, hidup dalam dosa. Tetapi oleh karena kasih Tuhan itu, itulah yang mengubahkan kehidupan 3 tokoh Alkitab ini, ya. Petrus dikasihi oleh Tuhan sehingga hidupnya diubahkan menjadi penjala manusia. Yunus diubahkan hidupnya menjadi orang yang mempertobatkan semua banyak orang, begitu banyak orang di Niniwe. Yang padahal Yunus ini adalah tidak mau menerima tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Justru dia menghilang, ya. Dia menjauh dari Tuhan sehingga dia ada di dalam perut ikan. Tetapi karena Tuhan ini penuh dengan kasih, dia mengeluarkan Yunus itu dari perut ikan dan mempertobatkan banyak orang. Begitu juga dengan Zakheus. Kalau Tuhan tidak mengasihi Zakheus, mungkin selamanya dia akan menjadi pemungut cukai, selamanya akan menjadi koruptor dan hidup di dalam dosa, ya. Berbicara tentang kasih, saudara-saudariku yang terkasih, kasih adalah ungkapan klasik. Kenapa klasik? Karena sejak dahulu kita, para terdahulu kita sudah berulang-ulang kali meneriakkan, mengajarkan kasih itu seperti apa. Kasih itu adalah ungkapan klasik.
kuno, dari zaman dulu. Ya. Tetapi kasih itu tidak akan berubah seiring bertumbuhnya atau perkembangannya teknologi. Kasih itu tetap kasih, tidak akan berubah. Meskipun kasih itu sudah ada dari dulu, kasih itu tidak akan pernah berubah. Kasih tetaplah kasih, karena Tuhan tetaplah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu meneladani kasih Yesus itu kepada kita. Kita juga perlu mempelajari dan melihat bahwa kasih itu di dalam kehidupan Petrus, Yunus, dan Zakheus. Ya, sehingga kasih itulah yang mengubahkan kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, ketika kasih itu ada dalam hati kita, maka hidup kita akan diubahkan. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan membacakan ayat yang kelima. Minta tolong satu orang lagi membacakan ayat yang kelima. Silakan berdiri. Dua Timotius 3 ayat 5 demikianlah firman Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Terima kasih. Pasti semua kita tahu yang namanya burung gereja, atau sering disebut sebagai burung pingai. Nah, kenapa dia disebut sebagai burung gereja? Karena burung ini adalah burung imigrasi dari benua Eropa. Dia lebih menyukai gedung-gedung yang tinggi. Kenapa mesti di gereja? Karena zaman dulu tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi selain gereja, sehingga mereka membangun sarang mereka hidup di dalam gereja, Bapak Ibu. Tapi sayang sekali, burung gereja ini mereka tidak pernah sadar dan mereka tidak pernah tahu mereka ada di mana sebenarnya. Mereka itu ada di tempat ibadah. Mereka ada di tempat memuji dan menyembah Tuhan yang pencipta seluruh makhluk hidup, termasuk burung itu sendiri. Burung gereja ini tidak tahu bahwa tempat itu adalah tempat untuk memuji menyembah penciptanya sendiri. Dia tidak tahu. Hanya lahiriah, seperti firman Tuhan ini, hanya lahiriah, ada di dalam gereja, ada di dalam ibadah, tetapi hanya secara lahiriah. Yang dimaksud adalah hanya membawa badan, hanya membawa tangan, kaki, membawa kepala, hanya membawa kain. Jiwanya dia tidak tahu. Itu yang dimaksud dengan secara lahiriah, Bapak Ibu. Datang beribadah yang dibawa hanya badannya saja. Ya. Siapa itu? Burung ya? Betul sih. Burung gereja. Ya. Datang di gereja hanya untuk apa? Menampilkan baju. Datang beribadah hanya untuk apa? Adu outfit. Datang beribadah hanya untuk tidur. Siapa yang suka tidur? Rahasia. Nah, itulah yang disebut sebagai secara lahiriah, ada di dalam, ada mengikuti ibadah, tetapi tidak tahu sebenarnya ibadah itu apa. Nah, ibadah itu adalah sudah ada sejak dahulu. Ya. Contohnya adalah zaman batu, manusia pada zaman batu. Ibadah ini sudah ada di zaman manusia batu. Ya. Mereka beribadah di suatu tempat yang mereka anggap bahwa ada suatu energi atau kuasa yang lebih besar dari diri mereka, sehingga mereka beribadah. Ibadah dalam arti memuji dan menyembah ilahi, baik yang ada di gua-gua besar, baik yang ada di batu-batu besar, di pohon-pohon besar ataupun di gunung-gunung. Mereka beribadah di situ. Yang sebenarnya mereka tidak tahu ilahi yang mereka sembah itu sebenarnya siapa. Ya.
Itu yang dimaksud dengan ibadah pada zaman batu. Mereka datang membawa persembahan, sesajen, dan melakukan acara-acara sakral hanya untuk menyembah, memuji Allah mereka yang sebenarnya mereka tidak tahu wujudnya seperti apa. Hanya menyadari saja, hanya menyadari ternyata di situ ada kuasa besar sehingga mereka datang ke situ untuk beribadah. Nah, yang perlu kita ambil dari situ bahwa kita harus tahu sebenarnya ibadah itu apa sebenarnya. Beribadah itu adalah datang untuk memuji, untuk menyembah dan bertemu Tuhan dalam hadirat. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Bukan datang beribadah untuk adu outfit, untuk memamerkan baju, untuk memamerkan gaya rambut, untuk bergosip, untuk tidur, atau datang beribadah karena hanya aturan saja, hanya rutinitas, karena tekanan. Ya, saya datang beribadah aja deh daripada nama saya ditulis. Ya. Jangan miliki pribadi seperti burung gereja. Kalau ada teman seperti itu bilang aja, "Hey, burung gereja." Burung gereja, ada banyak burung gereja di tempat ini. Jangan seperti burung gereja ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, bukan hanya identitas aja. Bukan hanya Kristen itu bukan hanya identitas saja. Pelayanan itu bukan hanya sekedar identitas, tetapi kita memaknai dan kita meresapi apa arti dari semuanya. Nah, jadi ayat yang kita firman Tuhan yang kita baca pada hari ini Bapak Ibu, garis lulusannya adalah nasihat Paulus kepada Timotius bahwa akan ada masa kesukaran yang akan datang di akhir zaman. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kalau bukan hari ini kita memulai untuk mempersiapkan diri kita, yang dalam kutip adalah kerohanian kita tabung menghadapi itu semua, kapan lagi? Karena ini adalah zaman akhir. Zaman akhirnya kita tidak akan ada lagi zaman yang akan kita terima atau zaman yang akan kita tempuh setelah zaman akhir ini. Tidak ada. Mari Bapak Ibu dan semuanya kita pada hari ini berhenti sejenak untuk mencari kenikmatan diri sendiri. Dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, mari kita melihat diri kita sendiri. Kita lihat kita. Ya. Bagaimana kita sesungguhnya? Bagaimana kita sesungguhnya? Orang lain mungkin tidak tahu bagaimana kita sesungguhnya, tetapi Tuhanlah yang tahu bagaimana rupa kita yang sebenarnya. Ya. Malukah kita kepada Tuhan jika kita datang beribadah sebenarnya tidak ada niat untuk beribadah? Malu. Ya. Jadi hanya Tuhanlah yang tahu. Yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini Bapak Ibu, apakah kita ada kasih? Apakah kita datang beribadah sungguh-sungguh? Dan apakah kita mencintai diri kita sendiri, mencintai uang, menjadi hamba uang, atau lebih mencintai Tuhan? Mari kita sama-sama renungkan ketiga poin ini di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita. Kita bersatu di dalam Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapa, jika di sore hari ini kami telah mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Bapa. Tuhan, biarlah firman ini menjadi hal yang menegur kami, menjadi pengingat kami untuk bagaimana kami bisa mempersiapkan diri kami di akhir zaman Bapa. Kami mau Tuhan menabung rohani kami Bapa. Kiranya Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah selanjutnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sungguh memberkati, amin.
Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa kita yang dibawa oleh saudara Jimmy. Waktu dan tempat disilakan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih dalam kehidupan kami, Bapak. Kesempatan dan waktu